Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kidung rumeksa ing wengi. Jadi tembang Jawa ini kan spiritual. Iya. Rumeksa ing wengi. Nah, ini kidung ini yang punya power sebagai power. Lah, force-nya di mana dalam kidung ini? Ini bentuknya bisa brojo, senjata. Sebetulnya kidung ini adalah energi dari dalam. Wiwi Garuda lambange angkasa, Jawa Dwiponya Denon Nuswantara. Wiwi Garuda lambange angkasa, Jawa Dwiponya Denon Nuswantara. Iki kabeh tingalane raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Rahayu. Bertemu lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya Caan dan Pak Demino. Selamat malam Pak De. Malam. Pak De, sekarang kita akan ngobrol peduli ya, ngopi sesuai dengan channel kita. Iya. Topik kita kali ini adalah tentang kebudayaan ya. Iya. Dan kita akan mengangkat topik mengenai tembang mocopat, Iya. yaitu yang berjudul Tembang Rumeksa ing Wengi, karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Pak De, kenapa kok yang diangkat adalah tembang mocopat Pak De? Iya. Mau copat, ya karena ini masih bulan puasa, Ya. jadi istilahnya kita masih tirakat. Iya. Nah, karena masih tirakat, sekaligus kita membahas tentang ya tembang-tembang yang sifatnya spiritual. Spiritual. Oke, cocok untuk bulan Ramadan ya. Betul, betul, betul. Karena memang di bulan Ramadan ini perlu merefleksikan diri dengan menggunakan tembang mocopat itu. Dari perspektif sastra, ini termasuk genrenya apa Pak De? Ini ya tembang mantra. Mantra. Iya, jadi mau copat mantra ini. Iya. Ini termasuk mantra ya. Bisa dijelaskan apa itu mantra Pak De? Ya mantra itu kan seperti doa. Iya. Jadi karena kalau seandainya ini kan karena sastra jadi perlu diungkapkan kan. Iya. Sebetulnya mantra itu kan kita berusaha untuk kalau seandainya tanpa suara gitu. Iya. Seperti kita mau meditasi. Oh begitu. Iya, jadi mantra itu berusaha untuk masuk ke kesadaran yang lebih murni gitu. Lebih murni. Iya. Yang asli gitu Pak De ya. Iya, dalam meditasi itu biasanya ingin masuk di kesadaran yang lebih murni. Oke. Iya. Kalau boleh tahu mantra itu bahasa apa? Sanskerta atau bahasa Ya ini ya Sanskrit. Sanskerta ya? Iya. Maksudnya termasuk bahasa Sanskerta ya? Betul, betul. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia doa atau dalam bahasa Yang mantra Jawa yang mantra. mantra. Kalau Arab kan doa, oh ya doa gitu. Iya, betul. Oke. Sekarang kira-kira boleh ya saya menyanyikan lagunya Pak De? Oh. Saya kan pernah belajar ya. Boleh, boleh. Saya menembangkan tembang mocopat dari Mau coba aja. iya, mocopat dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang berjudul Rumeksa ing Wengi ini. Itu gitu. Ya, nanti kita bahaskan 2 bait saja Pak De ya. Oke. Oke. Nanti kalau terlalu banyak waktunya juga ya, cukup. Iya. Oke. Kira-kira seperti ini Pak De. Ini belajar ya sebenarnya, pemirsa ya. Kalau misalkan ada kesalahan jangan dibully. Oke. Kira-kira seperti ini. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput pilai kabeh jim setan datan purun paneluan tan ono wani
miwa panggawe Allah gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adotan ana ngarah ing mami kuna duduk ban sirna. Ya. Oke. Gimana Pak De? Iya. Lumayan. Kira-kira maknanya apa deh dari tembang tadi mocopat itu? Ana kidung Rumeksa ing wangi. Ya, ana kidung itu ya kidungan batin ya. Iya. Rumeksa ing wengi yang menguasai malam. Teguh hayu. Teguh hayu. Luputa ing lara. Teguh hayu itu dengan kidung itu kita menjadi kuat. Ya. Hayu selamat. Ya. Luputa ing lara itu terbebas dari sakit. Oke. Luputa bilai kabeh dan bisa terbebas dari Bencana. petaka semua ya. petaka artinya Oke. begitu. Terus apa lanjutannya? Jin setan datan Jin setan purun. datan purun. Bahkan jin dan setan ini sudah nggak mau. Kan jin setan itu maunya kan menggoda kita. Iya. Supaya kita tidak berdaya dan supaya kita ketakutan. Iya. Tapi jin setan nggak mau karena ada gitu ini. Paneluan tan ono wani. Bahkan sihir-sihir nggak berani. Saking saktinya mantra ini Pak ya. Iya karena gitu rumeksa ing wengi ini nggak berani. Tenung sudah nggak berani. Santet termasuk itu. Santet nggak berani. Berarti kebal itu masuk ini. Oh iya sudah takut dengan gitu ini. Miwa panggawe Allah. Iya apalagi orang yang mau berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat pun nggak gimana tulisannya? Maling adotan ono ngara ing mami. Kang gawe Allah gunaning wong luput. Gunaning wong luput. Iya kan? Iya. Iya jadi guna-guna juga luput. Oh. Jadi Iya. gak mempan diguna-guna. Terus maling apa? Maling adotan ono ngara ing mami. Ya maling pun Menjauh. nggak berani mendekat. Artinya begitu. Geni ateman tirta. Geni ateman tirta. Oh geni yang panas ini jadi dingin. Geni ateman tirta. Tirta itu air ya. Iya. Oke. Kemudian yang dari panas kan simbol dari sesuatu yang buruk ya. Iya panas itu kan kalau kita diserang kan bisa panas ya, panasnya bisa panas betulan, bisa panas sing ati kan. Iya. Tapi terasa dingin karena gitu ini. Bos. Iya. Guna duduk ban sirna. Iya segala hilang ya, segala. Iya. Iya, petaka hilang. Petaka hilang. Iya, Oke. Iya. Berarti memang mantra ini luar biasa diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk selain dibaca juga dimaknai dalamnya itu seperti apa Pak De ya. Iya. Oke. Good. Sekarang bait kedua Pak De ya. Iya, oke. Bait kedua. Boleh saya baca ini, saya tulis ini. Boleh. Karena saya tidak hafal ya. Baca aja. Saking lara pan samya bali, saking ngoma pan sami miranda, welas ase pandulune, saking praja luput kadi kapuk tibaning wesi. Saking wisatama sato kala tutut. Iya. Jadi saking apa tadi? Saking loro
Pan Samyo Bali. Iya, karena kidung ini saking loro ya. Saking loro. Iya, semua penyakit akan kembali. Oh. Saking ngomong semua hama penyakit itu. iya, Pan Sami Mirondo. Sang Mirondo menyingkir. Iya. Kemudian welas ase pandulume. Iya, karena ada Belas kasih itu. iya, Belas kasih dalam diri kita. pandangan yang belas kasihan, atas belas kasihan. Oh, mungkin ini intinya ya. Intinya dari belas ase dari awal tadi kidung sampai di sinilah intinya daripada orang yang sakti tadi itu. Iya. Kalau orang punya welas ase, orang yang akan mau menjahati kita itu pasti rasa kasihan iya. juga gitu ya. Ini bukan orang jahat. Oke. Iya. Gitu. Sip. Berarti intinya di sini. Iya. Saking projo luput. Iya. Semua jenis senjata Iya. luput, nggak akan kena. Kadi kapuk tibaning musi. Ya seperti kapuk, walaupun senjata rasanya kayak kapuk yang Empuk gitu ya. empuk yang jatuh di besi. Ya. Oh. Jadi karena kidung ini seperti besi, projo senjata seperti kapuk, nggak tedas. Gitu. Apakah perlu ya Pak, untuk unculkan kesaktian dari mantra ini perlu ada tirakat-tirakat tertentu mungkin? Ya untuk orang Jawa ya ada yang pakai tirakat. Iya. Oke, seperti puasa, mute atau betul. yang lain sebagainya itu ya. Iya. Sebelum melafalkan ini. Betul. Oke sih. Saking wisotowo satu galak Dan bahkan bisa, walaupun dikasih bisa, tawar jadi tawar. bisa Nggak akan racun itu ya. mematikan, iya, nggak akan mematikan. Oh ya sih. Iya, karena hidung ini. Iya. Terus gini, ini kan sudah dibahas maknanya ya satu persatu tadi Iya, secara global seperti itu. iya, Nah sekarang kalau menurut teorinya Barat Pak David Hawkins, oh teori spiritual. teori spiritualnya itu bagaimana? Iya. Teori spiritual David Hawkins itu bagaimana ini penjelasan daripada Kidung Rumeksa Ing Wengi? Betul. Jadi tembang Jawa ini kan spiritual. Iya. Ya dengan gaya kita ya. Tapi kalau menurut studi spiritual, ini studi ya. Iya. Juga membangun sebuah teori Iya. tentang spiritual. Kalau menurut teori spiritualnya David Hawkins bahwa tembang ini Kidung Rumeksa Ing Wengi. Kidung Rumeksa Ing Wengi ini seperti power. Power. Kan menurut spiritualnya Hawkins, Iya. yang power itu adalah yang kekuatan dari dalam diri manusia. Oke. Dan ada force, Force yaitu kekuatan yang dari luar. yang Oke. digunakan orang untuk menyerang kita, kan gitu. Betul. Jadi kalau menurut teorinya David Hawkins, Kidung Rumeksa Ing Wengi. Nah ini kidung ini yang punya power sebagai power. Jadi kidung Rumeksa Ing Wengi. Jadi suara jiwa. Lantunan kita. lagu dari jiwa tadi itu. Iya, karena lagu ini kan kita mendengar dari dalam. Kidung seperti ini. Rumeksa Ing Wengi yang menguasai Ing Wengi di malam hari. Oh. Iya, artinya di malam hari malam itu kalau terang kan kelihatan. Iya. Kalau malam itu kan gelap. Jadi menguasai tidak hanya yang terang tetapi yang gelap sehingga memiliki power. Oh. Nah, sedangkan power kidung ini yang akhirnya nanti membuat penyakit itu pergi, ya, birahi juga pergi. Lah, force-nya di mana dalam kidung ini? Oh ya, force-nya itu yang alami tadi, bahwa penyakit itu kan datang Dari luar. seperti pagebluk, Ya. alami kan? Iya betul. Seperti hama. Hama itu memang tidak menyerang manusia, tetapi menyerang lingkungan manusia seperti tanamannya. Iya. Dan ini kan sumber kehidupan manusia. Nah itu pun kembali karena kidung ini.
Jadi penyakit akan pulang, hama akan Pun juga akan menyingkir dengan sendirinya ya. Iya, karena welas asih pandulune, karena atas dasar welas asih. Jadi nggak sampai hati untuk merusak ya, menghabisi semuanya ya. Iya, dia akan menyingkir sendiri karena kekuatan dari power tadi itu. Hidung kita itu. Force bisa dikalahkan dengan power. Betul. Dan jin setan datan purun. Nah ini juga force. Di luar diri kita. Iya, jin setan datan purun. Jin setan itu kan tujuannya menggoda ya. Ya. Yang jelas arahnya nanti supaya manusia tidak berdaya. Iya betul. Atau manusia ketakutan. Betul. Ya. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ada takut, gak berdaya, jiwa kita jadi negatif. Kalau jiwa kita jadi negatif, kita melemah. Terus juga force ini seperti tadi bentuknya bisa berojo senjata. Makanya berojo bisa jadi kapuk tadi. Iya, berojo luput ya. Ya luput. Walaupun pakai senjata luput, kalaupun kena seperti kapuk gitu. Kapuk yang kena besi. Kapuk yang nibani besi. Wah, kita seperti besi dengan gitu. Ini kekuatan power dari dalam manusia itu. Dan force yang digunakan oleh orang lain untuk menyerang kita itu selain bentuk berojo senjata, juga dalam bentuk racun wiso ya. Bisa tadi ya, racun pun tidak akan tawar, tidak akan mempengaruhi, bahkan monster. Monster, ada monster juga. Ada monsternya, jin setan kan juga monster, ya kan? Betul. Terus ada tadi harimau, ya kan? Jinak, walaupun ada monster harimau, jinak. Karena kekuatan hidung ini, power ini. Jadi kalau dari kacamata teori spiritual, sebetulnya hidung ini adalah energi dari dalam, yaitu power. Jadi energi yang memang ada di dalam diri manusia, yang mencapai kesadaran yang tinggi atau mendekati murni. Tingkat kesadarannya ini selalu positif. Nah, dengan cinta itulah, rasa cinta itu tadi. Cinta kasih welas asih tadi itu ya. Iya. Sehingga bisa menundukkan yang ganas dan keras bisa menjadi lunak. Jadi lunak, harimau jadi jinak. Wiso bisa tawar, senjata tajam meluput. Ya, itu. Jadi kalau ada peribahasa Jawa, kalau ada tadi apalagi berniat jahat tadi gitu ya, gunaning wong luput. Walaupun ada orang Jawa niat jahat, guna-gunanya itu akan luput, nggak nyampe. Iya kan? Geni Atemantir toh, walaupun dikirim supaya kepanasan tapi jadi dingin. Nah, sakti gitu banget ini. Iya. Powernya kan panas ini. Iya. Force ya. Tapi power hidung ini bisa bikin force panas ini jadi dingin. Nah itu. Jadi karena power menurut Dr. Hawking, dia akan rontok bila berhadapan, force akan rontok dengan power. Iya, cirinya force kan menghancurkan. Iya. Kalau power kan memberi kekuatan, memberdayakan, tidak menghancurkan. Iya, jadi tadi niat jahat pasti beruntung. Kalau ada pepatah orang Jawa, kalau ada niat jahat, ada ono sejo ora kira, ono kira ora teko, ono teko ora tumomo. Ono sejo itu niat jahat. Ora kira itu nggak mungkin kita punya power. Iya. Ono kira apabila mungkin, ora teko, gak sampai teko. Seandainya sampai teko, datang, nyampe, ora tumompo, gak mempan.
Oh. Nah, itu jadi kalau force niat jahat dari luar, kalau kita pakai kidung ini ya bukan kidungnya tetapi suara kita Hati. sampai pada kesadaran yang mendekati murni. Ya. Ya seperti orang meditasi itu, powernya sudah di sana, seluruh godaan tidak berani. Itu Ternyata di Jawa ini sudah ada ya seperti apa falsafah sedemikian itu, tapi ternyata justru malah teorinya orang Barat itu justru malah mempelajari Iya. itu. Ya ini mereka belajar dari orang Jawa, tetapi dia membangun teori untuk menganalisa supaya ajak, sehingga bisa dipahami secara objektif. Oh. Kalau orang Jawa sendiri kan nanti beda-beda kan gitu. Ya. Dan karena memang tidak ada studi spiritual, dilakoni ya, tapi untuk studi tidak. Ya, Itu. nah, teorinya David ini berusaha menganalisa lakunya orang Jawa. Tapi ada kira-kira nanti itu ada ya pergerakan atau orang yang akan meliterasikan falsafah Jawa ini nanti bisa dibuat penelitian dan akhirnya Ya kan sudah dibuat wacana. yang meneliti kan orang Barat, karena itu dia bisa membuat teori dan bisa menganalisa secara objektif, sehingga pemahaman kita tidak terlalu banyak berbeda karena terukur dalam studi ilmiah itu. Oke. Gitu. Jadi intinya semua itu tadi adalah karena ada kidung, ada power, semua kejahatan ini akan rontok dengan powernya manusia yang sudah sampai pada kesadaran mendekati murni. Oke sih. Ya, kidung. Rumeksa ing wengi. Iya, Ini tadi kan dari perspektifnya Dr. Hawkins ya Pak ya. spiritual. Ya. Spiritual. Nah, sekarang Teori ini spiritual. dari teorinya psikologi Jung Pak. Oh, kalau secara psikologis Jung, manusia ini kan jiwa manusia itu kan ada dua, Ya. yaitu jiwa yang putih dan jiwa yang hitam. Ya. Jiwa yang putih ini kesadaran yang dipahami oleh manusia itu sendiri. Ya. Jiwa yang hitam ini yang punya pun belum sadar. Kidung wengi Rumeksa ing wengi. ana kidung rumeksa ing wengi. Ini kalau dari kacamata simbol-simbol psikologisnya yuk, wengi itu kan gelap ya. Ya. Iya kan? Ya. Ana kidung rumeksa ing wengi, ada suara yang menguasai malam. Malam ini adalah bisa dikatakan jiwa Gelap. jiwa ya. yang belum, jiwa gelap itu tidak harus jelek ya. Jiwa gelap itu karena kita yang punya manusia, yang punya jiwa gelap ini Tidak mengenali. tidak mengenali. Oh. Tapi begitu pakai kidung rumeksa ing wengi, artinya yang gelap ini dipahami, rumeksa ing wengi. Nah, di situ karena yang gelap ini dipahami, tidak dijauhi dengan merenung ya. Ya. Berusaha untuk memahami dirinya, Ya. jiwa gelap manusia ini yang tidak harus buruk. Kita takut karena gelap ya. Ya. Ya, karena itu sehingga shadow atau jiwa gelap ini, bagian manusia yang gelap ini bisa dipahami, tidak ditakuti, tetapi dirangkul. Dirangkul justru ya. Iya, Oke. dirangkul, dipahami. Sehingga tadi penyakit itu pergi, kan? Oke. Iya kan? Terus apa sihir-sihir itu Justru ya juga. ya pergi. Karena mau kita juga. pahami. Ya tadi dengan welas asih, Pantul ini dengan pandangan welas asih atau cinta. Gitu. Oh. Dan kalau ini dipahami, jadi jiwa gelap ini akan bekerja justru membantu kita. Kalau membantu kita, ya tidak akan merusak kita. Kalau itu penyakit, ya menyingkir. Kalau itu apa kekuatan yang menyerang, Ya. berojo walaupun pada senjata, ya luput. Walaupun pakai racun, ya tawar. Walaupun pakai monster tadi
jinak. Harimau yang siap memakan jadi jinak gitu. Karena kita memahami dan merangkulnya. Ya welas asih tadi ya. Welas asih tadi. Oke, siap. Jadi kira-kira seperti itu kalau dari pandangan Zoom. psikologisnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak De. Oke. Cukup jelas ya dari perspektifnya Dr. Hawkins tadi, ada apa namanya kekuatan power dan force tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dimino. Kemudian dari perspektif psikologi Jung, ada manusia itu ada dua sisi, Budi dan Miton tadi, dan dijelaskan juga secara jelas. Mungkin cukup Pak De dari sini. Ya, terima kasih sudah diedarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi pemirsa di sana. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kami pamit undur diri. Salam ngopi, ngobrol peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Salam Rahayu.